Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, memberi kita pengharapan, kekuatan, dan panggilan untuk bertindak dalam kasih. Bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita tentang janji keselamatan Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang ditanggapi dalam nyanyian Mazmur bangsa Israel dan dipenuhi oleh Yesus Kristus dalam Injil. Lebih dari itu, surat Rasul Yakobus mengajak kita untuk menghidupi iman ini melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berbicara tentang pengharapan dan janji keselamatan dari Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan pesan kepada umat Israel yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan mereka. Mereka yang lemah dan takut diperintahkan untuk kuat dan teguh hati, karena Tuhan akan membalas musuh mereka dan menyelamatkan mereka. Tuhan melakukan tindakan pemulihan yang luar biasa, di mana orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, dan padang gurun akan menjadi subur. Ini adalah janji tentang pemulihan fisik dan rohani yang akan dibawakan oleh Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah tanggapan bangsa Israel atas janji Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Bangsa Israel menyanyikan Mazmur 146 untuk memuji Tuhan yang setia dan penuh kasih, yang memberi keadilan kepada orang tertindas, memberi makanan kepada orang lapar, dan membebaskan orang yang terbelenggu. Tuhan membuka mata orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, dan mengasihi orang benar. Ini sejalan dengan nubuat Yesaya yang menegaskan bahwa Tuhan adalah penyelamat yang setia dan pembawa keadilan. Mazmur ini mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur kepada karya keselamatan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, janji yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama telah disempurnakan melalui perbuatan kasih Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan gagal dengan tindakan yang penuh kasih dan belas kasihan. Yesus mengucapkan kata Efata yang berarti terbukalah. Dan seketika itu juga orang tersebut bisa mendengar dan berbicara dengan jelas. Mukjizat yang dibuat Yesus adalah penggenapan dari nubuat Yesaya tentang Tuhan yang membuka telinga orang tuli dan melepaskan lidah yang terbelenggu. Perbuatan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah pemenuhan janji keselamatan yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama yang telah kita dengarkan. Surat Rasul Yakobus dalam bacaan kedua menekankan pentingnya iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Yakobus mengkritik iman yang hanya berupa kata-kata tanpa perbuatan yang nyata. Ia mengingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah ajakan kepada kita semua untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melaksanakannya dalam tindakan kasih yang nyata kepada sesama.
Sikap yang ditunjukkan oleh mereka yang disembuhkan adalah salah satu sikap pewartaan yang patut kita teladani. Bukannya ingin melawan perintah Yesus untuk tidak menyampaikan karunia yang diterima kepada orang lain, melainkan kasih yang kita terima hendaknya kita bagikan juga kepada sesama kita. Yesus melarang penyebaran berita penyembuhannya karena ia tidak ingin semua orang berbondong-bondong mengikutinya karena mukjizat yang telah ia buat. Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan gagap adalah contoh konkret dari iman yang diaktualisasikan dalam perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang dilakukan oleh Yesus merupakan kasih yang universal, yang tidak eksklusif. Yesus melakukan mukjizat penyembuhan kepada 2 orang tuli dan yang bisu di daerah Dekapolis di luar wilayah Yahudi. Ini menandakan bahwa misi Yesus melampaui batas-batas etnis dan budaya, menunjukkan inklusivitas dan kasih-Nya bagi semua orang. Yesus menyembuhkan di luar wilayah tradisional Yahudi, menunjukkan bahwa kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas oleh batasan-batasan budaya atau etnis. Ia mengajarkan kepada kita tentang pentingnya inklusivitas dan kasih universal dalam tindakan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk melampaui perbedaan dan mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci minggu ini mengajak kita untuk memiliki pengharapan yang teguh akan keselamatan dari Tuhan seperti yang dijanjikan oleh Yesaya. Kegembiraan akan keselamatan ini harus kita tanggapi dengan memuji Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur. Injil mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pemenuhan janji keselamatan itu, yang dengan kasih-Nya menyembuhkan dan memulihkan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus kemudian menantang kita untuk menghidupi iman ini dengan tindakan nyata, mengikuti teladan Kristus dalam menunjukkan kasih kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diundang untuk tidak hanya percaya, tetapi juga bertindak sesuai dengan iman kita. Seperti Yesus yang membawa pemulihan, kita juga dipanggil untuk membawa kasih, keadilan, dan pemulihan kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.